Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya berada di Banten, tepatnya di Tangerang Selatan ya Pak. Ketemu dengan Pak Eno Safriudin, ya, seorang tokoh pendidikan yang berasal dari Kebumen. Nih. Apa kabar Pak Eno? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kita dulu pernah ke Kebumen melihat makam Ki Bumi Dirjo, salah satu tokoh yang menjadi namanya Kebumen. Dia adalah seorang ulama dan kita juga ketemu dengan seorang ulama yang kita ketahui nanti setelah kita ngobrol-ngobrol. Pak Eno, Ya. Kebumen kan dikenal dengan kota yang agak sepi dan juga melahirkan tokoh-tokoh agama. Pak Eno demikian juga nggak Pak dulu di Kebumen? Ya, Kebumen itu sepi ing pamrih, Wes, rame ing gawe. Rame ing gawe. Ya. Kami dibesarkan di lingkungan agama dan kemudian besar, kemudian masuk pesantren dan dikirim ke pesantren lagi yang bernama Gontor. Wow. Jadi orang tua ulama Pak dulu Pak? Bukan ulama, tetapi mungkin pendai desa. Pendai desa, iya. Itu yang membuat Pak Eno terus menekuni dunia religi pendidikan Islam Pak ya? Ya, saya dibesarkan di lingkungan Islam dan kemudian memahami Islam dari keluarga kami. Oh, ya kemarin saya dengar-dengar Pak Eno kok milihnya awalnya bukan mau ke perguruan tinggi Islam, tapi mau ke Inggris. Itu awalnya gimana Pak? Jadi dari Gontor itu, Iya. saya kebetulan pernah ikut lomba bahasa Inggris menjadi juara. Wah, Kemudian saya akan cari beasiswa sebetulnya. Kemudian karena berbagai hal, terutama biaya, sehingga tidak memungkinkan saya ke sana. Akhirnya saya mengabdi dulu di kampung untuk mengajarkan bahasa Inggris yang sekarang menjadi cikal bakal kampung Inggris di sana. Wah, Di Jati Jajar, Jati Kebumen. Jajar, iya. Tetapi karena kena COVID, agak tersendat. Dan semoga nanti bisa hidup kembali, bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga bahasa Arabnya di Kebumen. Oh. Nah, kemudian saya ke Jakarta. Jadi dulu ngajar SD, SMP, SMA juga apa ya? SMP, SMP, ngajar lebih ke SMP, SMP. ngajar SMP bahasa Inggris, kemudian SMA juga bahasa Inggris di Gading Kroya. Oh, iya. Kemudian setelah itu ke Jakarta belajar sendiri. Udah mengalami step by stepnya jadi pengajar Pak ya? Ya memang mungkin ditakdirkan untuk juga memilih ya menjadi seorang guru Ya, terus dan dosen. tiba-tiba kok ke UIN gitu Pak? Jadi ke luar negeri nggak jadi karena biaya. Juga mau ke Timur Tengah juga nggak jadi. Jadi juga. Akhirnya ke UIN, memang jalurnya ya, jalurnya iya. ke IAIN ya, IAIN Jakarta. dulu, ya. Nah, kemudian kami ngambil bidang pendidikan yang bernama Tarbiyah, bahasa Inggris. Akhirnya setelah itu ngajar di kampus UIN atau di mana Pak? Belum, jadi karena masih dalam proses menjadi sarjana, ngajarnya di tempat-tempat kursus. Kami juga mendirikan kursus dengan kelompok anak-anak atau teman-teman Gontor yang bernama Akademika. Kursus bahasa Inggris Akademika di Ciputat. Itu kursus bahasa Inggris, bahasa Arab? Bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Arabnya gratis gitu ya. Ngajar bahasa Arab gratis di teman-teman kos gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya berbayar. Ya,
akhirnya setelah Bapak mengajar di kursus selesai, terus langsung jadi dosen atau gimana? Ya, jadi dosen masih lama itu, Oh. masih berproses ya. Kemudian nanti jadi dosen, kemudian kita pulang ke kampung sebentar. Karena ada reformasi gitu ya, pulang kampung dan mengambil partai di sana. Masuk partai di sana. Ya, tiba-tiba kepikiran masuk partai terus, Pak? Ya, jadi euforia kali ya. Euforia dengan bergantinya kepemimpinan di Indonesia, maka kami mengambil partai. Jadi masuk DPRD, Pak? Ya, masuk DPRD. Ya, jadi dewan di Kabupaten Kebumen. Jadi anggota dewan dulu, apa dosen dulu, Pak? Anggota dewan dulu. Oh. Anggota dewan 5 tahun, kemudian ke Jakarta. Kenapa nggak terus, Pak? Karena istri saya ada di sini. Iya. Di Tambunan sini. Akhirnya ngajar di Jakarta juga, Pak, ya? Ngajar di Jakarta dan di perguruan tingginya Abah Ma'ruf. Ya, Universitas Salahuddin Al-Ayyubi. Wah, tokoh Islami juga. Iya. Iya. Nah, tiba-tiba, Pak, ini saya dengar lagi Pak Eno masuk lagi ke politik. Terus lebih enak mana, Pak, ngajar atau masuk politik? Tadinya saya berpikir bahwa di perguruan tinggi ini Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tempat terakhir ya, untuk kami berlabuh gitu ya, di pendidikan. Ternyata Tuhan menghendaki lain, dan istri saya diberitahu oleh salah seorang pimpinan P3 yang bernama Bapak Irfan Bulungan, untuk dari keluarga kita ada yang di P3. Dan istri saya memberitahu saya dan bercerita pada suatu malam lama dan mengatakan kepada saya bahwa bisa saja di partai itu berbuat lebih banyak, bisa bermanfaat lebih banyak, lebih luas lagi, Pak, ya? Lebih luas lagi jika kita betul-betul menggunakan kesempatan itu untuk melayani masyarakat dengan cinta dan kasih sayang. Bapak akhirnya memilih P3, itu, Pak. Dapat dapil mana, Pak? P3, Pak? Dapil Banten 3. Banten 3. Ya. Karena Bapak tinggal di Banten 3. Oh iya, saya tinggal di Banten 3 ini selama 22 tahun, Pak. Di sini. Dan kami sepakat dengan istri untuk lebih dahulu minta restu kepada Abah untuk memberitahu bahwa kita mau mencalonkan anggota dewan dari dapil ini. Dan alhamdulillah Abah merestuinya, dan kita mulai berjalan. Terutama bertemu dengan Bapak yang terhormat, Ketua P3, Bapak Mardiono. Ya, ini Bapak sekarang calon anggota dewan. Terus sementara Bapak juga ini menarik sekali yang tesis Bapak. Di disertasi saya tentang toleransi dan spiritualitas. Studi fenomenologis kasus FKUB DKI. Tentu terutama tentang toleransinya. Dan toleransi itu sebetulnya juga bisa berarti cinta. Oleh Fathahillah Gulam mengatakan bahwa tolerance is love. Toleransi dan cinta ini mengajarkan kepada kita agar kita menerima, menghormati, menghargai, dan mengapresiasi perbedaan dan keragaman. Dan di atas penghormatan perbedaan inilah dibangun persatuan. Dan P3 menurut saya pas banget gitu ya.
P3 membangun jiwa dan raganya di atas basis perbedaan ini. Tiba-tiba kepikiran untuk membuat tesis itu gimana, Pak? Oh, ini sudah lama, Pak. Jadi memang prosesnya nggak tiba-tiba, Pak? Nggak tiba-tiba, ini udah lama, udah hampir di bidang ini, hampir sejak mahasiswa, saya sudah terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Dulu punya organisasi, lembaga yang namanya Humanika, juga bergerak di kajian kemanusiaan. Juga punya namanya Akademika, juga bergerak di bidang kemanusiaan. Masih ada nggak? Masih. Nah, sekarang menjadi pembina INMIND, Institut Moderasi Indonesia, dalam beragama dan berbangsa. Jadi moderasi, wasatiyah dalam berbangsa dan beragama di Indonesia. Kami juga sudah menulis bukunya, dan bukunya sudah kami serahkan kepada Bapak Wapres untuk membacanya tentang wasatiyah. Tentu sangat sejalan dengan P3, karena P3 ini yang pertama-tama sebetulnya adalah ingin menjadi rumah besar bagi umat Islam. Rumah ini kalau di dalam bahasa Inggris ada artinya dua. Ada house, itu rumah, dan home, itu rumah. Kalau artinya home, itu bisa diartikan sebagai suasananya. Dari home inilah berangkat cinta dan kasih sayang, persatuan dibangun. P3 punya potensi untuk menjadi rumah bangsa ini. Kalau dimulai dengan bagaimana melayani masyarakat dengan cinta dan kasih sayang, itu yang saya bahasakan dengan kiswah. Kiswah itu sebetulnya penutup Ka'bahnya yang dibuat dari sutra untuk menutupi Ka'bahnya, dan itu namanya kiswah. Nah, kiswah ini saya rinci kata-katanya. Satu, K, kiswah itu. Sebetulnya K ini banyak sekali. Di dalam Pancasila ada K, ketuhanan, 2, kemanusiaan. Yang 3, nomor 3-nya itu tengah-tengahnya. Itu persatuan memang ya. P3 itu sendiri persatuan. Yang keempat kan kerakyatan. Yang kelima keadilan sosial. Jadi K semua. Itu nama yang pertama, K. Kiswah. I-nya integritas gitu ya. Integritas mungkin diartikan sebagai tegak lurus gitu ya. Iktidal, tegak lurus. Dan ini tegak lurusnya bukan kepada hanya kepemimpinan manusia, tapi kepada Tuhan. Jadi kepada Tuhan. Jadi pertama kepada Tuhan, dan kedua kepada kemanusiaan ini. Jadi harus bergantung kepada Sang Pencipta. Itu namanya integritas. Moralnya turun ke kita gitu ya. Integritas. S-nya itu solidaritas. Solidaritas itu bisa diartikan sebagai empati kepada orang lain. Dengan pertanyaan, bagaimana kita memperlakukan orang lain? How do we treat other people? Dan ini juga menjadi ciri khas perkembangan spiritual. Dari yang pertama itu kemanusiaan. Bagaimana kita memperlakukan kemanusiaan secara setara, dengan dignity, dengan wisdom dan sebagainya. Empati gitu ya, kepada orang lain. Bagaimana kita berempati, merasakan dan masuk ke dalam perasaan orang lain dan merasakannya. Dan yang keempat, W. W itu. W itu artinya wasatiyah. Wasatiyah itu moderate. Wasatiyah itu moderasi. Wasatiyah itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan kami telah jadikan kamu umat yang tengah-tengah, umat yang menjadi saksi, umat yang adil, yang terbaik, yang menjadi pemimpin yang adil di antara umat-umat yang lain. Nah, di antara sifat-sifat moderat ini adalah tawazun. Tawazun itu seimbang. Tawasud itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kata seorang tasawuf besar itu ya, mengatakan bahwa wherever you are, you must be in the center. Dimanapun Anda berada, Anda harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi untuk bisa adil, kita harus di tengah-tengah. Seimbang
bahkan iktidal dan tawasud dan toleran itu. Toleran adalah sikap dari wasatiyah ini, tengah-tengah. Dan yang kelima, kiswah A itu amanah. Amanah itu titipan ya. Bukan hanya dari sesama manusia, tetapi Tuhan melalui manusia menitipkan amanah kepada kita. Dan amanah ini harus ditunaikan. Dan dewan itu sebetulnya membawa amanah dari rakyat untuk dilayani rakyat dengan cinta dan kasih sayang. Karena arti dewan pada mulanya sebetulnya bukan wakil, tetapi pelayan. Di Athena dulu, inti dari dewan ini adalah pelayan. Jadi saya menyuruh Bapak untuk mewakili kepentingan saya diperjuangkan dalam pemerintahan. Jadi inti saya ingin mengembalikan kepada arti ini. Karena itu saya menulis di dapil ini sebagai pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Jadi saya ingin menjadi pelayan rakyat dengan cinta dan kasih sayang, untuk melayani rakyat dengan cinta dan kasih sayang. Dan amanah itu mestinya diberikan oleh rakyat kepada yang akan membawanya. Nah sekarang kan saya akan minta-minta kan, mestinya itu diberikan. Tapi ini mungkin proses ya, bagaimana itu diberikan dan saya menjaga amanah itu. Dan amanah ini saya tunaikan untuk memperjuangkan kepentingannya, bukan kedaulatannya. Kedaulatan tetap ada di rakyatnya, dan rakyat memberi saya menitipkan ke saya kepentingannya untuk diperjuangkan, hak-haknya, agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan setara dan adil gitu ya. Dan yang terakhir adalah H ya. H itu pas sekali dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah ini itu adalah yang memimpin kita. Hikmah itu apa? Hikmah itu wisdom, juga jalan tengah. Kalau Einstein mengatakan wisdom is not a product of schooling. Hikmah itu, kebijaksanaan itu bukanlah hasil dari sekolah, melainkan dia adalah perjuangan selama hidup untuk meraihnya. Perjuangan, usaha selama hidup untuk meraihnya. Of long life, lifelong effort to acquire it, ya, untuk mendapatkannya. Itu perjuangan. Itu kata Einstein, Albert Einstein. Jadi wisdom ini hanya mungkin dicapai oleh orang yang memang mencarinya, bukan hasil kebijakan, bukan hasil dari sekolah itu. Dicari, Pak ya? Dicari, bukan hasil pendidikan. Jadi orang yang berhikmah, yang bijaksana, itu bukan tergantung pada pendidikan tingginya, tetapi kepada bagaimana sikapnya. Sikapnya, misalnya sikap jiwa, spiritual. Misalnya, saya akan sebutkan misalnya 5. Bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan positif. Jadi, kalau di dalam istilah Islam, husnudzon. Bukan suudzon, Pak ya? Bukan suudzon. Positive attitude. How does he or she solve the problem with positive attitude? Not negative. Itu yang pertama, itu orang-orang yang bijak gitu ya. Dan itu bukan dari sekolah, tetapi dari sikapnya. Dia bersikap. Yang kedua itu dari tadi, dari yang kedua empati. Bagaimana dia memperlakukan orang lain? How does he or she treat other people with empathy, with respect, tolerance, and love to other people. Dan yang ketiga itu bagaimana dia mampu mengendalikan mulutnya. He control his or her mouth, mengontrol. Karena mulut ini yang keluar itu manifestasi dari jiwanya, dari kedewasaan jiwanya. Kalau orang banyak bicara dan dia tidak mampu mengontrol mulutnya, maka dia mungkin belum ya, atau tidak atau belum ya dewasa gitu ya, secara spiritual. Jadi
how does he control his mood. Jadi mestinya dia itu tahu ukuran dirinya. Kalau di dalam Islam, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Barang siapa tahu tentang ukuran dirinya, maka dia tahu tentang sang penciptanya. Dia tahu dirinya dulu. Nah, untuk tahu dirinya, maka dia dikontrol dengan apa yang dia keluar dari mulutnya. Dan ini yang ketiga dari perkembangan spiritual, kedewasaan spiritual. Yang keempat itu, ini penting ya, yang keempat itu bahwa dia itu, untuk wisdom ya, bukan membuat masalah, membawa masalah, tetapi dia menyelesaikan. He doesn't make the problem, but he solve the problem. Dia problem solver, bukan troublemaker. Dia pembawa kedamaian. He bring peace. Kalau dihitung dalam perkembangan manusia, itu perkembangan kesadaran manusia, peace itu tinggi sekali. Tingkat itu ya. Peace itu di bawah pencerahan. Pencerahan, kedamaian, joy, ketenangan, kebahagiaan, cinta, baru rasionalitas, kemudian netralitas, kemudian baru keberanian. Jadi keberanian dan netralitas masih di bawah. Ini yang keempat. Tanda yang keempat adalah dia pembawa kedamaian dengan problem solving ya. He solve the problem, not make the problem. Ini yang keempat. Dan yang terakhir itu mungkin ini perwujudan dari sila yang pertama, Pancasila. Bahwa hubungan apapun kita dengan dunia luar, alam semesta ini, hidup atau mati, flora, fauna, manusia, kita harus menggantungkan diri kepada Sang Pencipta. We are depend on the Creator. Jadi ada di atas segalanya Sang Pencipta. Kita harus bergantung kepada Sang Pencipta. Itulah mungkin dasar sila yang pertama, ketuhanan, untuk perkembangan spiritual manusia. Nah, itu mungkin akan mewujudkan bahwa dia ahli hikmah. Yang terakhir itu ya, hanya itu. Dari kiswah itu tadi. Hanya itu untuk bergantung kepada Sang Pencipta. Tapi ini kan juga harus terus di dalam proses belajar. Kita harus tetap belajar ya, to learn. Dan di dalam kita itu, berbangsa ini, mesti harus berdialog dengan diri kita, dengan orang lain, dan dengan Sang Pencipta. Dialog. Dialog artinya itu to learn, untuk belajar. Belajar untuk tumbuh dan berkembang. Belajar untuk berubah. Ini berubah, to change. To learn, to grow, atau to change dulu, to grow ya, to change, and to grow. In the perception and understanding. Jadi, persepsi dan pemahamannya harus terus dipelajari untuk tumbuh dan berkembang. Untuk memahami realitas. To change and grow in perception and understanding on the reality. Baru setelah itu, kita bertindak sesuai dengan hasil belajarnya itu. Untuk terus menjadi semakin wise and wise. Untuk apa? Untuk mencari kesepakatan. Di dalam batas-batas toleransi. Kalau Bapak mengatakan Bapak merdeka, saya merdeka, itu kan nanti tabrakan. Supaya tidak tabrakan harus dibatasi. Batasnya ini harus dengan nilai. Nilainya itu rumusannya harus didialogkan bersama-sama. Dan sebanyak mungkin orang. Batasnya, apa ini batasnya? Dan itu oleh Abah Ma'ruf Amin dianggap sebagai kesepakatan. Mithaqun hulido. Jadi bangsa ini, negara ini, republik ini adalah hasil dari kesepakatan luhur.
yang dibangun di atas wisdom, cinta, dan keadilan itu, wasatiyah. Setiap anggota bangsa untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang luhur. Nah, kesepakatan itu harus ada nilainya. Nilainya itu ada 3. Positif, komparatif, dan superlatif. Puncak-puncaknya itu kan superlatif yang dan ini harus dicari oleh bangsa ini terus. Tidak boleh berhenti untuk belajar. Berarti tidak jauh dengan istilah musyawarah untuk mufakat gitu, Pak ya? Ya, betul. Justru itu yang paling top itu, musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh wisdom itu, hikmah. Oleh hikmah itu luhur sekali itu rumusannya itu ya. Musyawarah mufakat. Dengan proses dialog yang panjang terus. Untuk setiap orang menahan diri dengan cinta untuk tidak memaksakan pendapatnya. Saya paling benar gitu, tidak. Tapi bagaimana kita menghargai pendapat orang lain? Karena kita memang harus membangun perbedaan, menerima perbedaan. Dan ini sunatullah. Perbedaan ini sunatullah. Dengan perbedaan ini, justru kemungkinan kita saling terhormat gitu ya. Dan menghormati orang lain. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita hanya dengan menghormati perbedaan ini, kita itu mungkin mulia. Dan di dalam Islam, itu nanti membawa kita kepada yang paling takwa itu. Jadi toleransi itu di dalam Islam adalah batas terendah dari menuju ketakwaan. Jangan sampai tidak toleransi kan. Karena toleransi itu sudah batas terendah. Harus kita bisa gitu ya. Iya. Untuk naik lagi ke atas martabat manusia. Dengan menerima, menghargai, menghormati, bahkan celebrate. Itu merayakan perbedaan. Pendapat, keyakinan, kepercayaan, budaya. Kita celebrate. Apalagi kita bisa menyintai, memakrifati gitu ya. Menurut Bapak di Indonesia sudah seperti itu belum, Pak? Kita harus belajar terus ya. Iya. Dan tahap tertentu kita harus belajar. Karena ini menyangkut peradaban. Iya. Setinggi apa peradaban itu bisa diukur dari toleransinya. Karena toleransi itu punya kelasnya, harus naik terus. Semakin toleran, semakin beradablah bangsa itu. Semakin intoleran, semakin tidak beradablah bangsa ini gitu ya. Nanti kan ada memaksa, membatasi, membunuh, kemudian itu kan kalau di dalam Islam asfal as-safilin, halakot, memusnahkan sebuah suku dan bangsa kan dengan genocide itu kan. Oh iya, betul. Itu kan ibunya intoleran, mbahnya intoleran kan. Ya. Jadi semua di buku Bapak itu sudah ada, Pak ya, gitu. Kalau saya yang satu saja, yang toleransi. Toleransi itu. Ya, kalau wasatiyah kan ada 10 gitu. Iya. Ada 10 karakteristiknya, itu baru satu toleransi aja. Satu toleransi. Yang mengatakan itu Jalaluddin Rumi. Oh, ya. Orang Anda harus ada di pusat, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berdiri. Wherever you stand, you must be in the center. Di pusat. Pusat itu mungkin hati ya. Jadi kalau pusat dunia itu Ka'bah. Iya. Tapi Ka'bah sebetulnya bisa ditaruh di loker. Lokernya itu hati kita. Dibawa di sini, dimasukkan ke hati. Jadi kita berKa'bah untuk naik ke Matur nuwun Pak Eno. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan wawasan untuk kita semua. Ya, oke, terima kasih Pak Eno, matur nuwun. Sama-sama. Saudaraku, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Pak Eno bisa menambah wawasan kita dan motivasi kita untuk terus belajar dan toleransi. Terima kasih, Iwan Gardiawan,
Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.